Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah, amma ba'd. Hadirin para pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun anda berada, para santri pondok pesantren Bina Al-Quran rahimani wa rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada siang ini kita bisa melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Al-Wasyi'atu fi Naqdi Aqaidi Syi'ati. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik ma'unah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perbedaan Sunni dan Syiah bagian yang keempat. Ada dua tema besar yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah At-Taqiyah dan yang kedua adalah Al-Imamah. Pertama adalah At-Taqiyah. Perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu Taqiyah. Taqiyah adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu dalam rangka untuk menyembunyikan kebenaran-kebenaran. Saya kasih contoh seperti ini, satu misal. Ketika ada seorang musuh yang datang kepada Anda, yang mencari harta, yang akan mau mengambil harta sampean, maka sampean berkata kepada pencuri itu, mohon maaf, saya tidak punya harta. Jika sampean tidak percaya, silakan sampean lihat. Padahal sebenarnya dia mempunyai harta, namun hartanya itu disembunyikan di suatu tempat. Artinya ada fakta yang dia sembunyikan dengan maksud ada tujuan. Itu yang disebut dengan taqiyah. Saya beri contoh yang lainnya. Ketika ada seseorang wanita yang kerja di luar negeri, kemudian majikannya bertanya kepada sang wanita itu, apakah kamu sudah menikah? Kalau kamu belum menikah, maka saya terima. Tapi kalau kamu sudah menikah, maka saya tolak kamu bekerja di sini. Akhirnya kemudian sang wanita tadi mengaku belum menikah, padahal dia sudah menikah. Itu yang disebut dengan taqiyah. Nah, bagaimanakah hukum taqiyah ini menurut Sunni dan Syiah? Pertama, menurut Sunni, hiya an yudhiral insanu ghaira ma yubtinu itqa asyarr. Yang dimaksud dengan taqiyah adalah seseorang memperlihatkan apa yang berlawanan dengan yang dia simpan. Kenapa? Itqa asyarr, karena dalam rangka untuk melindungi dari kejelekan. Wa indahum annahu la yajuzu li muslimin ay yakhda'al muslimin biqaulin aw madharin. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, tidak boleh membohongi orang lain. Membohongi, apalagi membohongi sesama Islam, baik itu dengan ucapan atau dengan perbuatan. Di qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang menipu, maka itu bukan termasuk umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, wala tajuzut taqiyatu illa ma'al kuffar a'da'uddin. Maka taqiyah ini tidak boleh kecuali kalau kepada musuh. Kalau kepada musuh tidak apa-apa, sampean berbohong tidak apa-apa. Wa fi halatil harbi, ketika sampean perang, tidak apa-apa bohong sama musuh. Itu bentuk dari strategi perang. Musuh datang ke sini, dia mau tanya, di mana gudang persenjataan kita? Sampean jawab jujur atau tidak jujur? Ya jawab, jangan tidak jujur.
bilang ada di sana, padahal di sana sudah disiapkan jebakan. Padahal gudang persenjataannya ada di sebelah yang lainnya. Kenapa? Yaitu itqa asyarr. Nah, dalam hal ini tidak apa-apa. Namun kepada orang Islam sesama muslim tidak boleh. Tidak boleh berbohong. Wa yajibu ay yakunal muslimu shadiqan syuja'an fil haqqi ghairu mura'in wala kadzibin wala wadirin. Seorang muslim itu wajib berbicara jujur, berani kepada saudaranya yang lain. Bal yansah wa ya'mur bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Bahkan dia harus memerintahkan, menasihati dengan baik kepada saudaranya yang lain. Ini menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan menurut Syiah sendiri, hum 'ala ikhtilafi tawaifihim yarawnaha fariidatun la yaqumul madhhab illa biha. Taqiyah menurut Syiah dengan berbagai macam variannya itu menjadi wajib fardu hukumnya. Bahkan dikatakan bahwa mazhab mereka itu tidak akan berdiri kokoh kecuali dengan taqiyah, Wa yatalaqqawna usulaha sirran wa jahra wa yata'amaluna biha. Mereka mempraktekkan taqiyah ini, bahkan barang siapa yang melakukan taqiyah maka dianggap sebagai pengikut yang loyal, pengikut yang setia. Contohnya seperti ini. Taqiyah itu contohnya seperti ini. Ketika ada seorang suami sudah menikah, kemudian dia pergi ke suatu tempat, daerah tertentu. Dia mengaku masih bujangan. Supaya kenapa? Supaya bisa menikah lagi. Nah, bagi Syiah ini tidak apa-apa. Bertaqiyah yang demikian itu tidak apa-apa. Tapi di dalam Sunni itu apa-apa sekali. Fayubalighuna fil ittira'i wal madhi liman yarawnahu kuffara yastahiqquna al-qatla wat tadmir wa yutabbiquna hukmal kufri ala kulli man laysa ala madhhabihim. Bahkan bagi Syiah yang hulu itu, Syiah yang ekstrim, menganggap bahwa orang-orang yang menyalahi Syiah, yang berbeda arus dengan Syiah, maka dihukumi kafir. Sehingga bahasa-bahasa bohong di dalam orang-orang Syiah itu hal yang terbiasa terjadi. Ada cerita nyata yang ditulis oleh seorang ulama dalam bukunya Lillahi Tsumma Litarikh. Suatu ketika ada seorang ulama Syiah besar. Dia kedatangan tamu. Kebetulan tamunya ini orang Sunni. Intinya kemudian ulama Syiah ini begitu baiknya menerima tamu ini, dijamu betulan, kemudian diberi makan yang enak, diberi tempat tidur yang enak. Besoknya ketika tamu ini pamit pulang, disambut dengan luar biasa. Ketika tamu ini pulang selesai, maka semua sisa-sisa atau bekas-bekas orang Sunni tadi, kasurnya, kemudian piringnya yang dipakai untuk makan itu, semuanya dilenyapkan, dibakar. Kenapa? Katanya dia bilang bahwa orang Sunni tadi itu adalah orang najis, maka harus dibakar itu. Artinya apa? Dia berpura-pura baik kepada orang Sunni, padahal tidak. Nah, itu yang disebut dengan taqiyah. Yang terakhir, al-imamatu aw ri'asatid daulah. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah, siapakah orang yang berhak menjadi pemimpin? Yakumud daulata khalifatun wa yuntakhabu min bainil muslimin. Yang berhak menjadi pemimpin di dalam suatu negara menurut Ahlussunnah wal Jamaah yaitu berdasarkan pemilihan.
yuntakhab, didasarkan pemilihan. Siapa yang milih? Orang-orang Islam. Yushtaratu fihil kafa'ah, di mana syarat utamanya adalah dia harus punya kemampuan yang mumpuni di dalam mengatur negara. Ka'ayyakuna aqilan, dia harus bisa berpikir. Maksudnya bukan orang gila. Rasyidan, aliman, ma'rufan bis shalah wal amanah wal qudrati ala hamli hadhil mas'uliyati. Dia terkenal sebagai orang yang penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi, kemudian terkenal sebagai orang yang baik, tidak ada catatan buruk. Maka silahkan jika ingin maju menjadi pemimpin, dengan catatan jika dipilih oleh orang Islam dan dia memenangi dalam pemilihan itu. Setelahnya kemudian dia akan dilantik oleh Dewan Ahlul Hilli wal Aqdi. Jadi ada semacam pengawas yang kemudian dia melantik. Jadi kalau kita mungkin Kejaksaan Agung lah yang melantik pemimpin itu. Dan apabila pemimpin ini berlaku zalim, maka rakyat bisa menurunkan pemimpin tadi. Ya'zilunahu idza lam ya'dil au idza kharaja ala ahkamil kitab wa sunnah, atau dia keluar dari hukum-hukum Al-Quran dan hadis, maka bisa kita turunkan pemimpin yang demikian. Dan bagi orang Islam wajib mentaati apabila sang pemimpin tadi memerintahkan kepada kebaikan. Sebaliknya, apabila memerintahkan kepada keburukan, tidak boleh mengikuti. La ta'ata li ma'siyatil khaliq. Tidak adalah ketaatan bagi seseorang jika diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi jelas di dalam dunia politik, dalam Sunni, bahwa pemimpin itu dipilih oleh rakyat. Sedangkan di dalam Syiah berbeda. Syiah memandang bahwa pemimpin ataupun hakim itu haruslah berdasarkan warisan. Al-hukmu indahum mirathiyun, harus berdasarkan warisan. Fi aliyin wa abna'i Fatimah. Keturunannya siapa? Yaitu keturunannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan umat Islam wajib mengikutinya. Wajib mengikuti apa yang diperintahkan oleh para imam ini. Jadi kita bisa lihat bagaimana perbedaan yang begitu signifikan, begitu jelas antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syiah. Ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.